Semangat pagi, sahabat bisnis manajemen, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, selamat dan sukses selalu. Hari ini kita akan berbagi tentang kompetensi. Mengapa kita perlu untuk mengikuti uji kompetensi? Tentunya kita semua yang memiliki profesi harus memiliki kompetensi dan kompetensi itu harus diakui. Nah, kita tahu bahwa di masa globalisasi dan persaingan bisnis, dan termasuk diantaranya adalah persaingan dari tenaga kerja, baik secara nasional maupun secara internasional. Jadi dengan adanya globalisasi, artinya persaingan tenaga kerja yang menjadi luar biasa, artinya setiap pekerja atau individu harus memiliki kompetensi yang memadai untuk bisa dapat bersaing. Nah, kompetensi perlu dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Jadi kalau kita sudah kompetensi, berarti harus ada pembuktian bahwa kita memiliki sertifikat kompetensi terhadap bidang profesi yang kita geluti. Di dunia kerja, kita pahami bahwa setiap pekerjaan sekarang memiliki syarat dan serangkaian kompetensi khusus untuk melaksanakan pekerjaan secara efisien. Jadi pekerjaan di perusahaan manapun, di profesi apapun, sudah ditetapkan untuk melakukan sebuah pekerjaan ada persyaratan dan kompetensi yang diminta. Nah, demikian juga dengan orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut perlu menyesuaikan dengan kompetensi yang berkaitan dengan pekerjaannya. Begitu pentingnya terkait dengan kompetensi ini, maka kita perlu memahami kompetensi dan kita harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang profesi yang kita tekuni atau kita geluti. Nah, apakah itu kompetensi? Apa syarat-syaratnya itu kompetensi? Bagaimana persyaratan untuk bisa mengikuti uji kompetensi? Bagaimana cara kita bisa kompeten dalam mengikuti uji kompetensi? Sahabat-sahabatku semua perlu menyimak video ini. Namun sebelum menyimak video ini, jangan lupa untuk lakukan subscribe dan bunyikan loncengnya. Sahabat-sahabatku semua, jadi kalau kita memaknai kompetensi, banyak sekali pengertian-pengertian terkait dengan kompetensi, termasuk yang disampaikan oleh Stephen Robin tahun 2007 bahwa kompetensi adalah kemampuan ability atau kapasitas seorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam satu pekerjaan, di mana kemampuan itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Nah, kompetensi itu apa? Kompetensi itu sesungguhnya ada 3 unsur utama di dalamnya. Yang pertama adalah knowledge, yang kedua adalah skill, yang ketiga adalah attitude, yang diperlukan oleh individu agar sukses menangani pekerjaannya. Bahwa kata kunci daripada kompetensi pertama adalah knowledge, yang kedua adalah skill, yang ketiga adalah attitude. Terus, apakah itu kompeten? Nah, orang yang dikatakan kompeten itu artinya kemampuan, ya, kompeten diartikan sebagai kemampuan dan wewenang yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan unjuk kerja yang sudah ditetapkan. Nah, ini yang dinamakan kompeten. Nah, kompeten terdiri dari tadi ada 3 unsur, yaitu knowledge, skill, dan attitude. Nah, irisan daripada ketiga unsur inilah yang kita namakan sebagai kompetensi. 3 unsur ini harus dipenuhi, nah ini kita menjadi kompeten. Ya. Nah, terdiri dari apa saja dimensi-dimensi kompetensi ini? Dimensi kompetensi sesungguhnya ada 4 dimensi yang harus kita pahami. Ya, untuk bisa kompeten harus memenuhi 4 dimensi kompetensi. Yang pertama adalah task skill. Task skill adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan tugas secara individu. Jadi melaksanakan tugas individu, ya, namanya task skill. Itu yang pertama, dimensi kompetensi. Yang kedua adalah task management skill, yaitu kemampuan seseorang untuk mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan.
tentu kita dalam melakukan suatu pekerjaan, ada tugas yang berbeda yang harus selesaikan. Mulai dari merencanakan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan, mengevaluasi pekerjaan, menyusun laporan daripada pekerjaan yang dilakukan. Jadi di situ yang kedua adalah task management skill. Kemudian yang ketiga adalah contingency management skill. Contingency management skill itu adalah kemampuan dari seseorang untuk merespon atau mengelola kejadian yang irregular atau masalah. Jadi dalam melakukan suatu proses pekerjaan ada suatu kejadian-kejadian yang sifatnya tidak normal. Tentunya sebagai seorang yang kompeten harus memiliki dimensi ini, dia mampu mengelola atau merespon terhadap kejadian-kejadian yang irregular sehingga pekerjaan tetap berjalan dengan baik. Dan yang keempat, ya, dimensi yang keempat adalah job atau role improvement skill. Nah, job atau role improvement skill ini adalah kemampuan dari seseorang, ya, untuk menyesuaikan tanggung jawab dan harapan sesuaikan dengan lingkungan. Jadi kemampuan seseorang menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja. Jadi dia dapat menyesuaikan diri melakukan pekerjaan pada lingkungan berbeda-beda, dia dapat melakukan pekerjaan tetap dengan kemampuan kinerja terbaiknya. Nah, ini 4 dimensi, ya, kompetensi yang harus dapat ditunjukkan seorang untuk dapat dinyatakan sebagai orang yang kompeten. Nah, bagaimana kita dapat menunjukkan bahwa kita itu kompeten? Makanya kita mengenal istilahnya kompetensi based assessment. Untuk dinyatakan kompeten, orang itu perlu dilakukan assessment. Siapa yang melakukan assessment? Itu adalah asesor yang sudah memiliki sertifikasi dan pengalaman di bidangnya. Itu yang melakukan assessment terhadap kita, sehingga dapat menyatakan bahwa kita itu kompeten atau belum kompeten. Bagaimana caranya? Pertama, prosesnya dengan pengumpulan bukti-bukti dan membuat keputusan tentang apakah kandidat atau peserta uji ini sudah mencapai atau tidak mencapai kompeten atau belum mencapai kompeten. Hasilnya nanti adalah kompeten dan belum kompeten. Bagaimana mereka melakukan asesmennya? Melakukan asesmen itu berdasarkan pada standar. Kita standarnya ada SKKNI, ada standar kompetensi kerja khusus, kemudian juga ada bisa menggunakan skema dengan cara melakukan cluster, ya. Nah, dengan basis apa para asesor itu melakukan asesmen kita semua? Nah, asesor melakukan asesmen berbasis kepada kriteria. Kita tahu bahwa dari setiap unit kompetensi, ya, jadi dalam satu kompetensi itu ada beberapa unit kompetensi. Dari beberapa unit kompetensi itu ada namanya kriteria unjuk kompetensi. Nah, si asesor mengakses si peserta uji atau asesi atau kita di sana, mereka berbasis kriteria, ya, berdasarkan kriteria unjuk kompetensi yang sudah ditetapkan di dalam standar. Kemudian berbasis kepada bukti atau portofolio. Jadi rekan-rekan yang mau ikut uji, ya, harus menyiapkan portofolio, ya, sehingga dapat disampaikan kepada asesor untuk dilakukan asesmen terhadap portofolio kita. Kemudian yang ketiga adalah berbasis pada partisipatori. Partisipatori ada keperan serta. Makanya biasanya ketemu langsung antara si asesor dengan asesi, ya, mau media apapun, ya, direct, ketemunya direct atau bisa saja menggunakan online mungkin yang sekarang di era-era sekarang. Nah, itu untuk melihat, ya, peranan partisipasi termasuk mungkin juga rekomendasi di dalamnya, sehingga si asesor dapat menilai si asesi ini apakah sudah memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan dalam kriteria uji kompetensinya. Nah, bagaimana seorang dapat mengikuti proses uji kompetensi ini? Kita pahami bahwa ada sistem pelatihan kerja nasional, ya. Orang mengikuti dulu pelatihan berbasis kompetensi atau berdasarkan pengalaman-pengalaman, berdasarkan jenjang karir dalam pendidikannya, dengan sarana prasarana instruktur, biaya dan lain-lain. Kemudian setelah mereka mengikuti dan mereka memahami uji kompetensi ini, baru nanti proses uji disampaikan melalui LSP. LSP mendapat akreditasi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian setelah diverifikasi selanjutnya mereka ikut uji. Nah, dari ikut uji
Kompetensi ini berdasarkan pendidikan, pengalaman, dan persyaratan dari masing-masing kompetensi. Setelah mereka diuji dan mereka dapat memenuhi semua syarat, dinyatakan kompeten, dan mereka adalah menjadi tenaga kerja kompetensi. Kemudian dikeluarkanlah sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi. Nah, di mana tempat mereka melakukan uji? Ya, setelah mereka mengikuti pelatihan, ya, pelatihan atau BKL atau apa saja bentuknya, yang tentunya memberikan edukasi mereka disesuaikan dengan bidang pekerjaan berbasis kepada kompetensi. Kemudian mereka dapat diuji di TUK, tempat uji kompetensi, oleh LSP yang mendapat akreditasi dari BNSP. Nah, setelah memenuhi semua syaratnya, nanti LSP-nya ada LSP 1, LSP 2, LSP 3. Nah, semua ini LSP, TUK harus mempunyai sistem manajemen atau sistem kendali mutu untuk sertifikasi. Disitulah mereka di TUK dilakukan uji. TUK itu bisa TUK sifatnya tetap, bisa TUK mandiri, atau TUK sementara. Nah, setelah itu mereka ikut uji oleh lembaga sertifikasi yang sudah ditetapkan atau sudah mendapat akreditasi dari BNSP. Lulus, mereka menjadi tenaga-tenaga yang kompeten, ya, atau memiliki kompetensi yang kompeten. Jenis apa saja di dalam skema sertifikasi uji ini? Ada skema sertifikasi kualifikasi nasional SKKNI, ada skema sertifikasi kualifikasi akupansi nasional, ada skema sertifikasi berdasarkan klaster, dikumpul beberapa unit kompetensi kemudian dijadikan unit kompetensi sendiri atau jenis skema tersendiri. Kemudian ada juga dengan menggunakan skema sertifikasi khusus. Ya, seperti teman-teman misalnya yang di pertambangan, POP, POM, POU, itu sertifikasi kompetensi kerja khusus. Ya. Oke, ya. Kemudian tahap berikutnya yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara kita bisa mengikuti uji kompetensi. Nah, untuk mengikuti uji kompetensi, maka teman-teman profesi semuanya, yang pertama adalah harus mengisi APL 01. APL 01 itu adalah berupa data dan daftar dari bukti-bukti atau portofolio atau bukti-bukti kerja yang ada sesuai dengan profesi kita. Nah, di dalam APL 1 juga di situ dinyatakan bahwa kita sudah memenuhi persyaratan standar. Ada berbagai macam kompetensi, diantaranya misalnya ada misalnya pengawasan personal pertama, misalnya lulus SMA, pengalamannya harus 10 tahun, ya, pengalaman kerjanya ditambah. Lulus D3, pengalamannya harus 2 tahun. Kemudian lulus S1, pengalaman 1 tahun. Ini syarat-syarat semua dijelaskan di dalam APL 1, memuat tentang biodata dan bukti-bukti. Nah, APL 1 itu lebih pada permohonan mengikuti uji kompetensi. Setelah itu, si asesi atau peserta uji atau kita yang mau ikut uji mengisi formulir namanya APL 02. APL 02 adalah formulir yang berisi tentang asesmen mandiri. Sebelum kita maju ke asesor untuk mengikuti uji, maka kita terlebih dahulu untuk menguji diri kita sendiri sesuai dengan jumlah unit kompetensi yang ada dalam skema sertifikasi yang akan kita ikuti. Nah, kita akan uji berdasarkan dari formulir 02 dengan mengisi semua kriteria unjuk kompetensi yang sudah ditetapkan dengan bukti-bukti portofolio yang memadai, sehingga kita dapat menyatakan bahwa seluruh unit kompetensi yang akan kita ikuti itu sudah dinyatakan kompeten oleh diri kita sendiri. Setelah APL 1 diisi, APL 2 terkait dengan asesmen mandiri ini diisi, dan semua kita checklist, kita nyatakan bahwa kita kompeten, baru ini kita kirim ke LSP. Nah, pihak lembaga sertifikasi profesi ini akan melakukan verifikasi terhadap dokumen uji. Nah, dilakukan verifikasi terhadap dokumen uji, apakah dokumen itu sudah memenuhi persyaratan, kelengkapan sudah, kalau sudah oke, berarti peserta dapat mengikuti uji. Nah, selanjutnya baru dilakukan proses uji. Nah, asesor dari LSP
menguji daripada asesi. Nah, dari proses ujilah si asesor akan melihat ya bahwa apakah si peserta uji ini sudah dapat dinyatakan kompeten atau belum dinyatakan kompeten. Nah, formulir APL 1-nya apa saja? Yang pertama adalah berisi tentang data-data pribadi. Terus yang kedua adalah daftar pekerjaan yang ada sekarang, pekerjaan gimana. Kemudian data sertifikasi, ya. Kemudian daftar kompetensi yang diikuti, ya. Kemudian adalah bukti-bukti daripada kelengkapan dokumennya. Nah, ini yang di APL 01 yang diisi. Kemudian di APL 02 tadi adalah asesmen mandiri yang berisi tentang unit-unit kompetensi yang akan diikutkan uji, ya kan? Kemudian nanti baru terhadap semua unit sudah dinyatakan di checklist semuanya. Nah, ini terkait dengan APL 01 dan APL 2 yang dimana untuk persyaratan sebagai bukti-bukti mengikuti uji kompetensi. Ada hal yang perlu dipahami oleh teman-teman semua agar portofolio atau bukti-bukti itu dapat dinyatakan diterima oleh para asesor dan dapat memenuhi syarat kompetensi. Maka syarat bukti ini harus ada 4 syarat yang kita kenal dengan istilah VATM, ya. VATM yaitu yang pertama adalah sifatnya valid. Nah, dapat dinyatakan valid apabila bukti memperhatikan elemen-elemen kriteria unjuk kompetensi, satu. Kemudian merefleksikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan penggunaan sebagaimana dikemukakan dalam batasan variabel-variabel di dalam kriteria unjuk kompetensi. Kemudian mendemonstrasikan kinerja keterampilan dan pengetahuan yang digunakan baik dalam kondisi kerja ya maupun simulasi. Jadi simulasi juga boleh, ya. Jadi dapat membuktikan ya terhadap kondisi kerja real ataupun terhadap simulasi. Nah, yang pertama adalah bukti itu harus valid. Yang kedua, bukti itu harus autentik. Autentik artinya apa? Bahwa asesi ya membuktikan diri bahwa pernah melakukan pekerjaan yang dimaksud. Jadi autentik bahwa dia membuktikan pernah melakukan pekerjaan yang dimaksud. Kemudian dapat diakui atau dilakukan verifikasi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah T yang terkini. Dapat mendemonstrasikan keterampilan dan pengetahuan yang terkini dari asesi. Kemudian memenuhi standar terkinian. Jadi standar terkinian berarti bukti-bukti yang disampaikan atau portofolio yang disampaikan adalah portofolio yang terbarunya, ya, sesuai dengan kondisi aktual, kondisi real dan yang terbarunya. Kemudian yang keempat adalah sifat memadai. Memadai itu artinya dapat mendemonstrasikan kompetensi setiap saat, mendemonstrasikan kompetensi secara berulang. Jadi memadai, dia berulang, dia lakukan terus-menerus. Ini loh, buktinya tidak hanya satu kali, tapi terus-terusan dia memang membuktikan diri bahwa melakukan itu. Nah, ini dapat dinyatakan memadai. Kemudian tidak berkurang kemampuan persyaratan bahasa, literasi, dan numerasi. Artinya apa? Bahwa dia sudah membuktikan ya bahwa dalam melakukan pekerjaan dia tidak menurunkan kapasitas, terus-terus membuktikan kemampuan kerjanya. Maka ada 4 ya syarat bukti yang mesti kita penuhi sehingga kita dapat mengikuti uji kompetensi ini dan dinyatakan kita bisa kompeten. Nah, teman-teman semua, dalam melakukan proses uji kompetensi ini nanti ada asesor, ada asesi kita. Bagaimana agar kita dapat menguasai semua KUK dengan mudah? Saya kasih satu tip kepada teman-teman semua. Jadi saat teman-teman mau mengikuti uji kompetensi, apapun kompetensinya, mau di uji kompetensi K3, uji kompetensi pariwisata, uji kompetensi instruktur, uji kompetensi pengawas operasional pertama, POP, POM, PUU, ya, maka yang Anda pahami dulu adalah skema kompetensinya. Dari skema kompetensi ada unit kompetensi, misal POP ada 8 unit kompetensi, POM ada 8 unit kompetensi. Dari masing-masing unit kompetensi ada kriteria unjuk kompetensi. Nah, dari kriteria unjuk kompetensi inilah yang teman-teman semua harus buktikan kepada para asesor bahwa teman-teman memenuhi semua kriteria unjuk kompetensi.
Lebih mudahnya apa? Bahwa dari masing-masing unit kompetensi ini teman-teman lakukan mapping, peta dulu. Dari unit kompetensi 1 melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai misalnya pengawas operasional media. Tugas tanggung jawab apa? 1 ini, 2 ini, 3 ini. Nah, semua dijelaskan. Melaksanakan peraturan perundangan. Apa sih peraturan perundangan terkait dengan pekerjaan? Kemudian dari masing-masing peraturan perundangan yang terkait dengan pekerjaan kita mapping, ya, kita petakan. Nah, sampai penjelasan di tempat kerja kita dan menjelaskan bagaimana cara kita memenuhi regulasi. Nah, dari masing-masing unit kompetensi ini teman-teman petakan semua, ya, dilakukan mapping atau disederhanakan, ya, disederhanakan sehingga semua ruang lingkup terkait dengan unit kompetensi dapat dipahami dan dapat dijelaskan bagaimana teman-teman semua dapat mengimplementasikannya di tempat kerja masing-masing. Untuk mengikuti sebuah uji kompetensi tentunya tidak begitu sulit, asal teman-teman semua memahami kerangka dan batasan di uji kompetensi. Karena sesungguhnya yang diuji bukanlah hal yang baru. Yang diuji oleh para asesor adalah bukti-bukti kita melakukan pekerjaan. Hal keseharian yang kita sudah lakukan di lapangan, hal yang kita sudah lakukan setiap hari di lapangan, itu yang kita jelaskan kepada para asesor. Ya, kita hanya menjelaskan apa sih yang dilakukan berdasarkan skemanya seperti ini, peraturan seperti ini, saya lakukan seperti ini. Ini loh keseharian saya. Jadi hanya menggambarkan sesuatu yang sudah kita lakukan. Beda kalau teman-teman mengikuti pelatihan, mungkin sesuatu yang baru, yang belum dipahami. Tapi kalau teman-teman diuji kompetensi, artinya yang memang pekerjaan-pekerjaan, aktivitas-aktivitas yang sudah kita lakukan. Inilah kiat-kiat teman untuk bisa sukses mengikuti uji kompetensi dan bagaimanakah proses-proses mengikuti uji kompetensi. Harapan saya semuanya teman-teman nanti bisa menjadi profesi-profesi yang berkompeten, masuk ke dalam organisasi bisa merubah kinerja organisasi menjadi lebih baik. Jika itu dikembangkan untuk melakukan bisnis secara individu atau di organisasi-organisasi yang bukan perusahaan, teman-teman dapat mengarahkan meningkatkan kinerja menjadi lebih baik dan seterusnya. Ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Salam kompeten.